rekan-rekan semua. Ya, ini dengan komposisi yang sama di mata kuliah yang berbeda ya. Tadi kita analisis wacana, analisis kesalahan dan analisis wacana, sekarang kita teori sastra gitu. Sebetulnya kalau secara keilmuan saya tuh kuliahnya peminatannya linguistik, jadi lebih relate sebetulnya ngajar yang tadi ya. Cuman sastra juga waktu kuliah pernah belajar dan ya hari ini karena diamanahkan Prof. Nurudin untuk mengajar, jadi saya jadi belajar lagi juga gitu sebetulnya. Gitu. Ya hari ini kita akan melanjutkan ke pendekatan berikutnya ya, ke pendekatan berikutnya setelah di 2 minggu sebelumnya berarti kita belajar pendekatan apa? Ada yang masih ingat? Ada yang masih ingat di 2 minggu sebelumnya kita membahas pendekatan sastra. Pendekatan apa? Yang pertama, Objektif. iya, objektif ya, objektif. Jadi pendekatan dalam karya sastra itu dibagi dua. Ada yang intrinsik dan ada yang ekstrinsik. Yang intrinsik itu pendekatan objektif dan yang ekstrinsik itu yang tiga sisanya, yaitu hari ini kita akan belajar mimetik, ekspresif, dan juga pragmatik. Hari ini mimetik aja. Pragmatik dan apa namanya ekspresif sepertinya di hari Jumat aja. Nah, jadi sepertinya nanti untuk presentasi kayaknya setelah UAS ya. Kayaknya setelah UTS ya. Jadi setelah UTS nanti full gitu presentasi dari rekan-rekan. Ini kan pertemuan keempat ya. Pertemuan keempat, Jumat besok pertemuan kelima. Jadi saya masih punya ruang untuk menjelaskan pendekatan dan teori sampai di pertemuan ketujuh gitu ya. Pertemuan ke-8-nya UAS. Nanti pertemuan ke-9 sampai terakhir itu baru presentasi dari teman-teman semua. Kalau nanti kita menyesuaikan deh ya, saya lihat juga dulu kelompoknya ada berapa. Ketika kelompoknya hanya sedikit misalnya, ya itu juga kalau misalnya hanya 5 misalnya kan itu cuma menghabiskan 5 pertemuan gitu. Oke, saya share screen dulu ya sebentar. Nah, ini ya, ini saya bikin di satu PPT yang sama sebetulnya. Jadi tinggal lanjutin gitu. Review sedikit yang tadi juga sudah saya review di awal ya. Jadi sebelum kita belajar ke teori, kita belajar dulu pendekatannya. Karena akhirnya yang sudah saya jelaskan 2 minggu sebelumnya, pendekatan dan teori memang saling berkaitan. Tapi sebelum kita turunkan pada sebuah teori, alangkah baiknya kita paham dulu konsep umum dari karya sastra yang akan kita teliti. Apakah kita akan meneliti sebuah karya sastra itu dari pendekatan intrinsik, yaitu fokus pada apa-apa yang ada di karya sastranya secara internal, atau misalnya kita ingin fokus meneliti karya sastra itu pada hal-hal yang berkaitan juga dengan hal-hal eksternal di luar karya sastra itu, seperti yang berkaitan dengan masyarakat, berkaitan dengan pengarangnya, berkaitan dengan pembaca dan lain sebagainya gitu. Jadi kita harus belajar dulu konsep umumnya, payung umumnya, baru dari situ nanti diturunkan ke teori. Makanya saya mengawali pembelajaran atau penjelasannya itu dari pendekatannya dulu, baru nanti turun ke teori gitu. Ini yang minggu lalu ya. Nah, hari ini kita masuk ke pendekatan mimetik. Saya harap semuanya fokus dan memperhatikan ya karena eh apa ya? Meskipun ini sebetulnya bisa dibaca di internet atau di mana gitu ya, tapi saya harap kalau mempelajari sesuatu itu harus runut gitu ya. Saya harap kalau mempelajari sesuatu harus runut. Maksudnya gimana? Ya kita belajar kan mulai dari pengertiannya kemarin, mulai dari konsep studi sastra itu ada apa saja. Ya hari ini pendekatannya gitu. Jadi jangan ada yang kelewat gitu, jangan ada yang bolong di tengah ya. Apalagi di 2 minggu sebelumnya saya lihat banyak yang gak hadir ya. Meskipun begitu, saya sudah memberikan penugasan kan ya di Google Classroom supaya membuat resume gitu ya. Pada hakikatnya, ketika saya memberikan tugas resume itu adalah ruang teman-teman untuk membaca kembali dan belajar kembali gitu. Jadi harapannya di 2 minggu sebelumnya yang banyak mahasiswa yang tidak hadir,
itu tetap membaca gitu dengan cara meresum itu sendiri gitu. Pada hakikatnya ketika kita merangkum sesuatu, mencatat sesuatu itu adalah proses kita belajar. Oke, kita lanjut hari ini ke pendekatan yang kedua. Ke pendekatan yang kedua yaitu pendekatan mimetik, sastra dan kenyataan. Nah, teman-teman pasti familiar dengan film Indosiar ini ya, kisah nyata gitu. Atau misalnya hari ini banyak sekali film-film yang diangkat dari kisah nyata yang temanya perselingkuhan, yang katanya itu kisah nyata. Kemarin ada film Ipar Adalah Maut, katanya itu diadopsi dari kisah nyata. Terus apa? Film Norma ya, Norma yang pemainnya Tisa Biani itu katanya kisah nyata yang mana suaminya si Norma itu selingkuh sama ibunya Norma sendiri gitu. Nah, kurang lebihnya konsep mimetik itu seperti itu, yakni mengangkat karya sastra dari kehidupan nyata gitu. Tapi meskipun mengangkat karya sastra dari kehidupan nyata, sebuah karya yang dibentuk dengan pendekatan mimetik pasti dibumbui banyak hal lagi di dalamnya gitu. Nah, di sini dikatakan bahwa pendekatan mimetik itu secara bahasa adalah meniru, ya, meniru. Jadi maksudnya meniru itu ya meniru hal-hal yang ada dalam kehidupan nyata diangkat menjadi sebuah karya. Nah, tapi yang harus diperhatikan menurut Abrams di sini dikatakan pendekatan yang memandang apa namanya? Pendekatan yang memandang karya sastra sebagai imitasi dan realitas. Jadi meskipun pendekatan mimetik itu adalah pendekatan yang menitik beratkan pada hubungan sastra dengan masyarakat atau dengan lingkungan sekitarnya, tapi yang harus digarisbawahi adalah di sana ada imitasi dan realitas. Jadi ketika teman-teman nonton film Indosiar, meskipun judulnya kisah nyata, tapi kan kadang suka banyak hal-hal yang nggak logis ya di dalamnya. Suka tiba-tiba misalnya ada adegan ketabrak, terus ketabrak padahal cuma keserempet doang tiba-tiba meninggal gitu ya. Atau misalnya ada adegan-adegan apalah teror-teror hantu gitu. Kalau teman-teman masih ngikutin tuh suka ada di Indosiar yang tiba-tiba dia diteror lah sama keluarganya balas dendam dan lain sebagainya dan katanya itu diangkat dari kisah nyata. Jadi meskipun sebuah karya sastra itu diadopsi dari keadaan nyata atau lingkungan atau hal-hal yang sudah terjadi gitu, mereka itu pasti membumbui karya sastra itu dengan sesuatu yang bisa lebih membuat hal itu menarik gitu ya. Karena akhirnya ada percampuran antara imitasi dan realitas itu sendiri gitu. Jadi ketika film-film bilang diambil dari kisah nyata ya paling mungkin kisah nyatanya 50%. 50%-nya lagi ya bumbu dari sang penulis atau bumbu dalam film misalnya bumbu dari sutradara supaya akhirnya film itu lebih laris, supaya film itu lebih menjual, supaya film itu lebih banyak yang nonton, gimana caranya gitu ya. Misalnya bisa aja, nggak tahu ya aslinya gimana, tapi misalnya bisa aja perselingkuhan dalam film Norma itu tidak sedramatis itu loh terjadi antara ibunya Norma dengan suaminya Norma itu tidak sedramatis itu. Ya, tapi kan akhirnya masyarakat ini eh pengen sesuatu yang dramatis ya gitu. Kayak kalau film gitu doang misalnya ya nggak akan laku juga gitu. Jadi pengen ada sesuatu yang bikin penontonnya greget misalnya atau apa sehingga ya adegan-adegannya misal dilebih-lebihkan gitu. Dan itu ya sah-sah saja. Karena ya pada dasarnya sebuah karya sastra dengan pendekatan mimetik itu memang memadukan antara hal-hal yang terjadi dalam realitas dan juga kreativitas dari sang penulis itu sendiri. Itu konsep umumnya pendekatan mimetik itu seperti itu. Nah, tapi kita perlu tahu sejarahnya ya, sejarah pendekatan mimetik itu bagaimana. Saya bilang kalau apa namanya sebuah teori atau sebuah pendekatan itu tuh bisa berkembang ya. Bisa jadi hari ini misalnya ya, mimetik itu dijelaskan demikian. Tapi misalnya 10, 20, 100 tahun kemudian atau ya jangan 100 tahun ya kelamaan ya. 10, 20 tahun kemudian ada muncul seorang ahli yang memperbarui
pendekatan atau teori ini, ya itu bisa saja. Atau bahkan kita sendiri ya, khususnya ketika misalnya nanti lanjut S2 atau S3 ya, karena di S1 sebetulnya lebih ke ditekankan untuk pengaplikasian teori, tapi di S2 dan S3 itu sudah masuk ke ranah kita bisa mengkritisi satu teori itu. Ketika misalnya nanti di S2, S3 kita kita meneliti sebuah karya sastra dan kita melakukan kritik terhadap satu teori itu sah-sah saja gitu ya. Dan ini salah satunya perjalanan sejarah pendekatan mimetik. Jadi yang tadi saya bilang, yang tadi saya jelaskan di awal itu konsep umum yang hari ini dipakai. Tapi pada awalnya mimetik itu tidak demikian, teman-teman. Jadi mimetik itu pada awalnya sudah ada ya jauh sebelum adanya Plato, tapi dipopulerkan oleh Plato dalam bukunya yang berjudul Republik ini. Nah, Plato di situ memandang mimetik itu hanya sebuah tiruan dari realita yang membahayakan, gitu ya. Bahkan Plato itu waktu itu mengusir para penyair, para seniman, para sastrawan dari kota Athena karena Plato itu menganggap bahwa para penyair itu nggak ada gunanya gitu. Mereka kayak cuma nulis sesuatu yang malah jadi membahayakan gitu loh. Dia bilang kalau misalnya tukang kayu mah jelas tugasnya. Misalnya dia bikin kursi, bikin meja, ya jelas ada bendanya bisa dipakai. Tapi sastrawan itu apa gitu? Dia hanya eh, berimajinasi gitu ya. Dia hanya berimajinasi, dia nggak guna gitu ya. Dia nggak berguna, bahkan jadi membahayakan gitu. Plato tuh bilang kayak gitu. Nah, lebih jelasnya lagi, pada awalnya ketika mimetik ini berkembang, secara umum akhirnya mimetik versi Plato itu seni itu berbahaya gitu dia. Saya simpulkan seperti itu gitu, seni itu berbahaya gitu. Nah, karena gini, Plato itu punya teori ide. Nah, bagi Plato ini udah saya ringkas nih, seringkas-ringkasnya karena ketika baca langsung dari bukunya itu pusing ya. Ini udah saya ringkas seringkas-ringkasnya. Plato itu punya teori ide. Bagi Plato realitas itu ada dua. Pertama dunia ide dan dunia indrawi. Dunia ide itu sempurna. Dunia ide itu apa ya? Ya dunia ide itu adalah dunia yang sempurna, dunia yang tetap dan dipahami dengan akal atau rasio. Nah, dan dunia indrawi adalah apa yang kita lihat sehari-hari. Jadi, singkatnya gini, dunia indrawi ini mengadopsi dunia ide. Sehari-hari kita melihat manusia, sehari-hari kita melihat kursi, sehari-hari kita melihat meja, itu adalah adopsi dari dunia ide, gitu. Apa-apa yang kita lihat itu adopsi dari dunia ide. Plato tuh bilang kayak gitu. Nah, contoh di sini, ada ide tentang segitiga. Ya udah segitiga, segitiga tuh kayak gitu gitu ya. Di semuanya, di semua wilayah, semua dunia, di dunia ini gitu ya. Sudah segitiga tuh kayak gitu. Dan akhirnya konsep segitiga ini bisa diaplikasikan menjadi sebuah bentuk yang bisa kita pakai sehari-hari seperti akhirnya ada segitiga yang apa namanya bisa bisa diubah menjadi papan, bisa diubah menjadi kayu gitu ya. Ini konsep segitiga tuh sama, tapi eh, akhirnya konsep itu tuh bisa kita adopsi menjadi benda-benda yang bisa kita pakai gitu ya. Intinya gitu, kurang lebihnya gitu. Nah, dan konsep-konsep yang diadopsi dari ide itu ya bisa rusak, sifatnya sementara gitu. Misal tadi konsep segitiga itu sempurna selamanya akan seperti ini. Tapi ketika konsep ide segitiga itu diadopsi menjadi kayu misalnya, ya udah kayu kan pada akhirnya akan rusak misalnya. Akan apa namanya? Akan habis dimakan waktu gitu. Jadi itu. Plato tuh bilang kayak gitu. Nah, hubungannya apa dengan pendekatan mimetik gitu? eh Hubungannya adalah gini, benda yang bisa kita raba, bisa kita lihat. Nah ini kalau benda nyata seperti segitiga kayu, kursi, pohon dan lain sebagainya adalah salinan dari ide, maka seni ya atau sastra itu adalah salinan dari salinan. Jadi Plato itu beranggapan kalau eh, apa namanya seni, sastra itu adalah bentuk kedua gitu, bentuk kedua dari ide gitu. Bentuk pertamanya kan ide nih, ide. Ide ini diadopsi jadi kursi. Nah, tapi sastra tuh ada di bentuk ketiga. Seni itu ada di sini. Jadi sastra ini mengadopsi salinan dari salinan, gitu. Mengadopsi
si benda-benda yang tadi sudah jadi dari ide ini gitu. Plato tuh mikirnya kayak gitu. Jadi adalah bentuk kedua gitu ya, sastra dan seni itu. Nah, akhirnya dia mikir, karena sastra atau seni itu adalah salinan dari salinan, di bentuk ketiga di sini, dia mikir kalau seni itu bakal semakin jauh dari kebenaran, karena itu hanya jiplakan aja, gitu ya. Seni itu menipu panca indera dan emosi, dan bisa membuat manusia tersesat, gitu. Nah, ini ya contohnya. Ada ide kursi, ide itu sempurna, selamanya akan seperti itu. Pertama, tukang kayu membuat kursi, itu adalah salinan dari ide. Tapi yang kedua, seniman melukis lukisan kursi itu adalah salinan dari bentuk bentuk kursi yang dibuat tukang kayu gitu ya. Jadi si seniman ini ada pada pada ranah ketiga gitu ya, ada pada ranah ketiga lah intinya, ada pada ranah ketiga dan dia bilang itu tuh nggak berguna gitu buat apa gitu. Dia cuman berimajinasi mengcopy sesuatu dan yang nggak berguna, lebih berguna tukang kayu, benda-bendanya bisa kita pakai gitu ya. Intinya gitu. eh nah, jadi Plato itu skeptis terhadap seni, terhadap sastra karena dianggap tidak mendekatkan kita pada kebenaran, malah menjauhkan gitu ya. Kalau misalnya tukang kayu justru mendekatkan pada kebenaran, dia bilang, karena ya akhirnya bisa kita lihat, bisa kita pakai. Tapi misalnya melukis orang yang melukis kursi, ya apa gitu? Dia cuman mendekatkan kita pada hal-hal yang imajiner gitu, misalnya kayak gitu. Plato tuh mikirnya kayak gitu. Jadi pada mulanya pendekatan mimesis ini ada atau mimetik ini ada dari pemikiran Plato yang seperti ini. Cuman akhirnya berkembang. Nah, itu tadi pemikiran teori pendekatan itu bisa berkembang. Dikembangkan oleh Aristoteles. Aristoteles itu muridnya Plato gitu. Jadi dia mengkritik gurunya sendiri gitu. Dalam bukunya Poetika di sini dijelaskan dia mengkritik pendapat Plato tentang seni itu sendiri gitu. Jadi justru menurut Aristoteles pertama, ini saya rangkum ya, ada 4. Seni itu mendidik gitu menurut dia. Seni itu katarsi. Katarsi itu menyucikan jiwa. Karena apa? Apa namanya? Ketika ada seorang penyair misalnya atau ada seorang sastrawan yang mana dia itu mengcopy atau membuat sebuah karya dari tragedi yang terjadi, ya pada akhirnya kan itu adalah luapan emosi. Terus juga luapan emosi itu bisa melegakan, bisa mendidik kita juga gitu ya dari apa yang tertuang dalam karya sastra yang diadopsi dari tulisan itu. Nah, misalnya ketika ada film perselingkuhan yang diadopsi dari kisah nyata, seperti tadi film Ipar Adalah Maut, film Norma, dan lain-lainnya, ya harapannya justru itu tuh jadi menyucikan jiwa kita, jadi mendidik kita gitu, mendidik para lelaki ini yang ada di dunia ini untuk tidak selingkuh gitu ya. Dan juga aware gitu, akhirnya kita perempuan itu ya akhirnya harus selalu punya saku dua lah ya gitu, jangan terlalu percaya meskipun itu sama keluarga sendiri aja kita jadi harus lebih hati-hati kalau udah nikah jangan serumah sama adik sendiri gitu misalnya ya. Intinya seperti itu kan ada sesuatu yang dipelajari di situ. Ada sesuatu yang apa namanya ada sesuatu yang bisa diambil gitu ya. Jadi menyucikan jiwa di situ gitu ya. Terus, nah ini ya, jadi seni itu mendidik alih-alih menjerumuskan dalam bukunya Aristoteles seperti itu. Nah yang kedua, kalau tadi Plato bilang seni itu hanya mengkopi salinan dari salinan ya, bukan salinan dari ide, tapi salinan dari salinan. Justru menurut Aristoteles seni itu adalah kreativitas, ya. Maksudnya apa? Tadi ya, yang saya bilang, nah ini yang poin 2 katanya di sini tuh katanya Aristoteles ya. Seni itu adalah proses kreatif. Seniman tidak hanya menyalin realitas tapi mengolahnya. Nah, yang tadi makanya kenapa film-film yang diambil dari kisah nyata tuh sebenarnya tidak 100% seperti itu gambaran kisah nyatanya karena sudah diolah oleh orang yang menulisnya gitu. Jadi imitasi dan realitas itu ya wajar gitu ada dalam sebuah karya sastra karena ya pada dasarnya seorang seniman, seorang sastrawan, seorang penulis mencurahkan proses kreatifnya kan di situ gitu. Waktu itu di awal banget kita belajar, justru puisi itu semakin tinggi bahasanya, semakin bagus gitu ya. Salah satu fungsi dari karya sastra itu adalah ada proses kreatif di dalamnya. Jadi itu dan ya sah-sah saja gitu ya selama kan suka ada warning misalnya apa namanya dalam film misalnya.
kisah nyata ini ya tidak diambil 100% gitu ya. Tapi memang ya sudah dibumbui lah intinya, sudah dibumbui proses-proses kreatif dari sang penulisnya sendiri gitu. Karena pada akhirnya apa? Sebuah karya sastra meskipun diambil dari satu kejadian, hasilnya itu bisa berupa atau bahkan harus berupa gambaran universal. Nah, yang ketiga di sini. Kayak tadi misalnya eh, kejadian film Ipar Adalah Maut memang datang dari satu pengalaman orang. Tapi pada akhirnya hikmahnya kan menjadi universal. Ada hikmah yang diambil yang gambarannya itu bisa diterima oleh semua orang gitu. Meskipun itu berasal dari pengalaman subjektif seseorang gitu. Itu hasilnya itu pasti berupa gambaran universal gitu kan. Misalnya ketika ada film tentang apa pembunuhan atau apapun itu. Pada akhirnya kan hikmahnya apa ya? Kita jangan membunuh dan jangan membunuh itu tidak hanya ditujukan bagi orang yang mengalami pengalaman itu, tapi juga bagi semua orang yang menonton, orang umum gitu, universal. Ya. Nah, ini yang ketiga ya, seni mengungkapkan universalia. eh nah, di sini Aristoteles bilang apa namanya mengcounter gurunya sendiri yaitu Plato. Dia bilang kalau justru sastra itu lebih tinggi nilainya dari tukang kayu. Karena sastra bicara soal hakikat manusia, bukan benda. Dan ketika berbicara soal hakikat ya, itu sesuatu yang justru memang abstrak, tapi ketika didalami itu pemaknaannya bisa sangat luas gitu ya. Kalau kita bicara kursi, tukang kayu bikin kursi ya udah kursi doang itu untuk duduk gitu ya. Tapi kan ketika bicara lukisan, misalnya lukisan kursi itu sendiri, dia kan bisa memberikan emosi yang ada di situ. Kenapa bisa bentuk kursinya seperti itu? Misalnya ada pengalaman pribadi di dalamnya, ada datang dari orang yang pernah dia temui dan lain sebagainya. Itu kan jadi mendalam gitu ya maknanya. Nah, kemudian ya gitu ya intinya gitu. Akhirnya pandangan Aristoteles ini yang hari ini dipakai gitu ya, yang hari ini dipakai untuk kita memaknai apa itu mimetik. eh apa Pembaruan-pembaruan mimetik atau mimetik modern nanti dibahas di slide selanjutnya. Itu tuh acuan utamanya pasti dari Aristoteles ini gitu. Karena ya yang seperti kita pahami kalau kalau sastra itu tidak sesempit itu kan ya. Dari kemarin kita membahas bahwa sastra itu memang kadang abstrak juga kadang subjektif, tapi justru dari hal itu gitu pemaknaannya bisa seluas itu dan tidak tidak seharusnya juga dibandingkan dengan profesi-profesi lain gitu. Maksudnya apa namanya sama halnya seperti filsafat gitu ya, itu ada hubungannya dengan filsafat. Apa namanya Dulu itu filsafat itu dikritik gak penting karena dia tidak me- dia tidak menciptakan produk apapun gitu. Beda sama misalnya dokter gitu ya. Dokter kan ya dia akhirnya membuat obat baru gitu ya, membuat penelitian tentang penyakit apa gitu. Tapi apa namanya? Kalau filsafat apa gitu? Para filsuf ini sebenarnya ngapain sih gitu dia apa yang mereka kaji, produk apa yang mereka hasilkan. Ya pada dasarnya akhirnya ya memang bukan di situ titik fokusnya gitu. Ketika ngomongin filsafat yang memang bukan fokusnya untuk menciptakan produk, tapi untuk eh apa namanya meluruskan pola pikir supaya kita berpikir secara mendasar terhadap sesuatu gitu ya. Sama halnya dengan sastra juga gitu. Apa namanya secara hakikatnya ya memang produk sastra itu tidak bisa kita pakai gitu ya. Tapi kan akhirnya karya-karya yang tercipta di dalamnya itu punya maknanya tersendiri bagi sang penulis dan juga punya maknanya tersendiri juga bagi orang-orang yang menikmatinya. Kadang ya itu kemarin ya akhirnya kita sudah belajar. Kadang satu film itu tafsirnya bisa beda-beda tergantung dari orang itu sendiri. Gitu. Karena pengalamannya beda, karena sudut pandangnya beda, dan itu sah-sah saja gitu. Justru itu yang menariknya di sana. Oke, nah berikutnya, nah ini ya, ini lebih ke perbandingan pandangan Plato dan Aristoteles tentang mimetik. Hakikat mimetik bagi Plato hanya tiruan dari tiruan. Yang tadi ya, dia adalah poin ketiga gitu ya. Ada ide, ada salinan, nah ada salinan lagi gitu kalau kata Plato. Salinan dari salinan. Tapi kalau dari Aristoteles ya proses kreatif justru pendekatan mimetik itu adalah proses kreatif.
yang disalin atau yang idenya itu didapatkan dari realitas masyarakat gitu. Seni dan kebenaran, Plato bilang menjauhkan manusia dari kebenaran. Tapi justru menurut Aristoteles mengungkapkan kebenaran universal. Ya, jadi selalu ada hikmah lah ya, apa bahasa kitanya selalu ada hikmah dari setiap kejadian gitu. Kejadian yang terjadi oleh kepada orang gitu, ketika kejadian itu ditayangkan secara umum atau dibuat menjadi karya itu kan menjadi hikmah bagi semua orang atau menjadi eh, warning ya bagi semua orang untuk tidak seperti itu ya dan lain sebagainya lah ya. Nilai seni itu kata Plato rendah, berbahaya, merusak akal. Tapi menurut Aristoteles tinggi. Fungsi seni menyesatkan, kalau bagi Aristoteles justru menyucikan. Ya gitu ya, lah. Ini lebih ke apa? Lebih ke perbandingannya supaya lebih mudah gitu. Nah, itu sih sampai situ gitu. Letak letak apa namanya? Letak sejarah dari pendekatan mimetik ini. Nah, ini prinsip terapan umum pendekatan mimetik. Nah, ke depannya gimana sih kalau kita mau meneliti sebuah karya sastra pakai pendekatan mimetik? Kurang lebihnya ini tahapannya gitu. Pertama, identifikasi masalah dalam karya secara intrinsik. Nah, jadi unsur intrinsik ini sebenarnya akan selalu dibawa-bawa meskipun kita tidak memakai analisis intrinsik ini sebagai analisis utama gitu. Tapi analisis intrinsik ini justru akan selalu dibawa-bawa karena akhirnya bagaimana sebuah kata itu diungkapkan, gaya pengungkapannya, gaya bahasanya itu juga pasti ada hubungannya dengan suatu kejadian. Misalnya ya, misalnya dalam pemberitaan ya, misal dalam pemberitaan ada berita yang misal ini terjadi penembakan mahasiswa yang sedang demonstrasi di depan gedung DPR ditembak oleh polisi gitu. Ada berita yang mengungkapkannya gini, ada berita yang meng-highlight subjek, ada berita yang meng-highlight korban. Berita yang pertama, polisi menembak mahasiswa yang sedang berdemonstrasi di gedung DPR. Polisi menembak, jelas tuh pelakunya ya. Jelas pelakunya polisi, jelas yang dilakukan polisi adalah menembak. Tapi media lain tuh ada yang bilang ini, mahasiswa ditembaki ketika sedang demonstrasi di gedung DPR. Yang di-highlight malah korbannya, ya kan? Yang di-highlight malah korbannya mahasiswa gitu. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Ya akhirnya punya hubungan akhirnya kan sama halnya seperti karya sastra setiap bahasa yang dipakai itu pasti ada kita harus skeptis lah ya. Kenapa ya dia pakai bahasanya kayak gini? Kenapa dia malah meng-highlight korban bukannya terpentingnya itu ketika ada kecelakaan yang di-highlight itu pelakunya ya gitu. Itu berarti bisa aja medianya mungkin adalah media yang terafiliasi dengan pemerintah, jadinya dia tidak menyebut pelaku secara secara apa eksplisit gitu ya. Bisa juga tadi misalnya media yang dengan gamblang menyebut polisi menembak mahasiswa ya itu adalah media yang tidak terafiliasi dengan partai apapun, misal tidak terafiliasi dengan pemerintah apapun gitu. Nah, itu makanya menjadi penting gitu. Unsur intrinsik ini selalu penting untuk kita bahas, meskipun pendekatan yang kita eh, pakai itu pendekatan di luar dari itu gitu. Maksudnya pendekatan intrinsik ini akan selalu menjadi pelengkap ya, menjadi pelengkap dalam analisis kita gitu. Kita analisis kalau dalam konteksnya karya sastra, kita analisis bagaimana tokohnya, kita analisis bagaimana gaya bahasa yang dipakai tokoh-tokoh di dalamnya, misalnya ketika konteksnya novel gitu ya bagaimana setting waktunya, tempatnya, kemudian apakah penggambaran setting waktu, tempat, dan konteks yang ada dalam novel itu berkaitan dengan realitas sejarah kah gitu. Ya, itu juga penting gitu. Terus bandingkan dengan realitas objektif. Nah, maksudnya gimana? Cari ya, misalnya karya sastra itu coba kita bandingkan dengan masalah yang ada di masyarakat. eh dan kita lihat gitu setelah kita bandingkan, kita lihat dengan realitas masyarakat, misalnya ketika karya sastranya adalah karya sastra yang dibuat hari ini, ya udah kita bandingkan dengan wilayah hari ini, berarti gampang ya itu mah gampang itu hari ini. Misal sebuah novel yang ditulis dengan latar belakang di Jakarta, ya udah kita lihat bagaimana Jakarta hari ini gitu secara secara nyatanya. Tapi kalau misalnya latar tempat atau waktunya di masa lalu, ya kita lihat sejarah. Berarti kita buka sejarah bagaimana sejarah yang terjadi di masa itu, gitu. Nah, lalu lihat secara normatif dan secara praktis. Maksudnya apa?
Secara normatif itu bagaimana seharusnya kehidupan itu terjadi secara ideal, ya. Normatif itu secara ideal. Ideal menurut budaya, menurut agama, menurut hukum, menurut moral, ya. Bagaimana kehidupan pada saat itu seharusnya ideal gitu. Dan juga lihat secara praktisnya, eh, apakah kehidupan yang terjadi di lapangan pada saat itu betul-betul ideal sesuai dengan yang seharusnya gitu ya, sesuai dengan adat agama, masyarakat, hukum, moral dan lain sebagainya. Nah, kita kita petain dulu kayak gitu. Bagaimana seharusnya kehidupan itu terjadi dan bagaimana realitas lapangannya gitu ya. Nah, kemudian tentukan kecenderungan karyanya. Apakah karya yang kita teliti ini lebih condong pada kehidupan normatif atau pada kehidupan ideal atau pada kehidupan praktis yang mana ya kadang kehidupan praktis ini lebih kepada tidak ideal gitu ya. Misalnya yang seharusnya kehidupan ideal itu masyarakatnya sejahtera, tapi realitasnya malah banyak kemiskinan gitu ya, malah banyak angka sekolah putus dan lain sebagainya gitu. Nah, kita lihat karya sastranya tuh masuk ke ranah normatif atau ke ranah praktis. Nah, perhatikan latar itu juga ya, perhatikan latar. Latar itu ya maksudnya kondisi secara umumnya gitu di wilayah tersebut sesuai dengan karya sastra yang kita teliti ya. Ketika kita membaca karya sastra dan itu latar belakang yang tahun 90-an, kita lihat bagaimana tahun 90-an itu hidup gitu ya dalam sejarah, dalam literatur gitu. Kemudian cari rujukannya. Cari rujukannya itu maksudnya gimana? Ya, kehidupan normatif itu ya misalnya dia berpegang pada apa? Pada agama kah? Pada hukum? Pada moral? Pada adat istiadat setempat atau apa? Gitu, itu dicari. Terus kehidupan praktis ini ya bisa untuk membuktikan ya, untuk membuktikan bagaimana realitas kehidupan yang terjadi pada saat itu ya bisa menghubungkannya dengan sosiologi, sejarah, antropologi. Makanya nanti sebetulnya kependekatan mimetik ini nanti pakai teorinya biasanya pakai teori sosiologi sastra gitu ya. Atau misalnya survei gitu ya. Kalau eh, kalau mau lebih pasti lagi bagaimana pandangan orang-orang atau bagaimana yang orang-orang rasakan. Nah, kemudian yang keenam, jadikan data sebagai alat tafsir. Maksudnya, akhirnya kita jangan hanya bilang, oh iya karya sastra ini memang relate nih dengan zaman itu, atau karya sastra ini ternyata relate dengan kondisi politik pada saat itu, gitu, dan lain sebagainya. Tapi bukan hanya sampai di situ, gitu, itu baru tahap ngawang-ngawang kalau kayak gitu. Tapi bagaimana karya sastra itu menggambarkan realitas yang terjadi pada saat itu. Apakah dia mengkritik, apakah dia mendukung, apakah ada solusi yang ditawarkan dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu eh, pendalaman pendalaman hubungan dari karya sastra dan realitas yang terjadinya harus diperdalam. Kemudian kesimpulan itu ya akhirnya analisis semuanya menjadi utuh dari mulai unsur-unsur intrinsik yang tadi sudah diteliti, terus kemudian mulai dari perbandingan apa namanya kondisi latar tempat waktu dan lain sebagainya itu dianalisis menjadi utuh karena semuanya pasti saling berkaitan gitu ya. Jangan dipotong-potong, maksudnya akhirnya jangan kita ketika melakukan analisis ini membahas tokoh dan penokohannya secara sendiri, terus di bawahnya baru dibahas lagi tentang tentang kondisi masyarakatnya gitu. Tapi hubungkan apa hubungan yang terjadi gitu? Kenapa kondisi masyarakat pada saat itu tuh? Karena pasti akan berkaitan dengan kondisi tokoh yang ada dalam karya sastra itu. Gitu ya, intinya seperti itu. Nah, ini terakhir, mimetik itu juga sudah berkembang ya. Ada mimetik modern. Ada mimetik modern, salah satu yang paling sering dipakai itu adalah mimetik yang dicetuskan oleh Girard ya, oleh Girard. Nah, Girard ini bilang kalau keinginan manusia itu bukan sepenuhnya otomatis atau murni dari dalam diri manusia. Pada hakikatnya, menurut Girard, setiap keinginan kita itu meniru keinginan orang lain. Nah, karena kita meniru keinginan orang lain, maka seseorang yang meniru dengan seseorang yang ditiru itu bisa jadi konflik, itu bisa jadi rival, ya. Dan untuk menghentikan eh, menghentikan rivalitas itu, gitu ya, untuk meredakan meredakan apa namanya, meredakan hal-hal buruk yang akan terjadi, masyarakat itu mencari kambing hitam untuk bisa
memulihkan ketenangan gitu. Konsep umumnya tuh kayak gitu. Jadi misalnya ya dalam film, atau jangan dulu film deh. Misalnya kita ngomongin dulu soal tiruan ini ya. Tadi kan pada dasarnya mimetik ini adalah tiruan. Nah, Girard tuh bilang kalau keinginan manusia itu atau keinginan kita semua itu terbentuk itu pasti ada pengaruh dari eksternal gitu. Misalnya hari ini aja kita coba refleksi. Kita pasti pengen hidup kaya kan? Kita pengen hidup kaya, pengen punya mobil bagus, pengen punya rumah bagus, pengen punya handphone bagus dan lain sebagainya. Coba refleksikan, apakah itu memang benar-benar keinginan kita atau ada pengaruh dari masyarakat? Kalau menurut saya sih ada pengaruh dari masyarakat ya, karena eh, akhirnya kondisi sosial itu ya dipatok gitu sama masyarakat. Kalau kita ingin dipandang bagus gitu ya, kita juga harus pakai barang-barang bagus gitu. Dan itu jadi standar ya, itu jadi standar. Atau dalam hal simple misalnya kita punya pacar gitu ya. Kita punya pacar. Apa-apa tuh ngikutin standar TikTok terus gitu ya hari ini. Karena di TikTok tuh dibahas misalnya kalau cowok yang ideal tuh kayak gini, cewek yang baik tuh kayak gini. Jadi kita ngikutin standar TikTok membentuk bagaimana hubungan kita tuh harus seperti apa-apa yang dikontenin sama orang-orang di TikTok gitu. Nah itu ya. Jadi ternyata setelah kita refleksikan, apa-apa yang kita inginkan dalam hidup ini tuh selalu ada pengaruh dari orang atau selalu ada pengaruh dari media gitu ya. Selalu ada pengaruh lah dari lingkungan sekitar kita gitu. Dan karena itu gitu ya, karena ada pengaruh itu, ketika misalnya ketika sudah ekstrim, orang yang ditiru dan orang yang meniru itu bisa terjadi konflik gitu di antara mereka. Nah, untuk meredakan konflik itu, Girard bilang harus ada orang yang dikambing hitamkan, ya. Harus ada orang yang dikambing hitamkan. Nanti kita kasih contoh ya. Nah, terus ini ya, Girard juga bikin model triangular desire gitu. Maksudnya segitiga hasrat ya, segitiga desire. Maksudnya segitiga desire itu di sana ada subjek, ada mediator, dan ada objek. Struktur dasarnya itu subjek itu orang yang menginginkan sesuatu, mediator itu adalah sesuatu yang ditiru atau orang yang ditiru, dan objek itu yang diinginkan ya. Misal saya pengen punya rumah bagus karena saya meniru atau saya terinfluence dari siapa gitu ya misalnya. Jadi objek yang diinginkannya apa? Objek yang diinginkannya rumah berarti gitu. Nah, triangular desire itu bukan linear, tapi itu adalah relasi. Maksudnya mereka tuh saling berelasi untuk menjelaskan kenapa kedua pihak itu bisa berebut objek yang sama, gitu ya. Akhirnya kenapa misalnya semua orang itu pada pengen punya rumah bagus gitu misalnya. Kenapa? Ya karena misalnya standar masyarakat menuntut kita untuk seperti itu gitu. Society kita menuntut untuk kalau kita ingin jadi orang yang dipandang oleh masyarakat ya kita harus punya barang-barang yang bagus gitu ya. Ada ada hal itu gitu di dalamnya. Nah, kemudian eh mediation. Nah, ini model mediator. Mediation ini bisa internal atau bisa eksternal. Maksudnya kita itu kadang meniru orang-orang yang ada di sekeliling kita, internal mediation, atau benda-benda lingkungan yang ada di sekitar kita. Model berada di dalam komunitas atau lingkup relasi yang sama. Nah, ini yang cenderung memicu rivalitas langsung. Itu tadi. Itu cenderung akan menimbulkan konflik gitu. Tapi ada juga yang external mediation. External mediation ini modelnya berada di luar ya, berada di luar dari komunitas atau lingkup relasi yang sama gitu. eh Kalau external mediation itu ya memang eh, konflik yang terjadinya itu ya cenderung minim gitu ya. Meskipun bisa saja terjadi. Nah, rivalitas dan eskalasi akhirnya persaingan atau permusuhan yang timbul karena hal-hal tadi ketika ingin diolah gitu ya, ketika ingin diredamkan harus ada mekanisme scapegoating. Scapegoating itu mekanisme pengkambing hitaman. Itu maksudnya apa? Misal dalam film. eh Misal dalam film ada seorang pelacur gitu ya, ada seorang pelacur yang dia itu sebetulnya menjadi pelacur itu terpaksa karena dia kesulitan gitu ya, kesulitan ekonomi ya, intinya untuk membantu keluarganya dan lain sebagainya. Tapi pada akhirnya masyarakat itu untuk meredamkan konflik itu, ya udah masyarakat itu akan menyalahkan pelacur itu. Itu pelacur itu jadi kambing hitam.
Padahal yang disalahkan seharusnya apa ya? Yang disalahkan tuh harusnya itu ekonominya kan ada apa namanya fundamental problemnya adalah kesulitan ekonomi gitu. Tapi kan akhirnya supaya konflik itu redam, ya udah salahin aja pelacurnya. Dia misal dihukum kayak di penjara atau apa gitu kan. Itu gitu. Masyarakat tuh akhirnya selalu menyelesaikan konflik itu dengan bukan selalu ya, pada umumnya gitu menurut Girard di sini ketika terjadi konflik itu ada seseorang di kambing hitam tahu gitu. Itu ya banyak terjadi juga dalam karya-karya sastra dan biasanya kalau pendekatan dari Girard ini memang biasanya dipakai untuk karya-karya sastra yang kita curigai di dalamnya ada konflik-konflik batin gitu ya, ada konflik-konflik yang terjadi gitu di dalamnya. Jadi tergantung gitu maksudnya ketika kita mau meneliti karya sastra dan dalam ranah yang tidak menitik beratkan pada hal-hal konflik di sini gitu ya, kita hanya bisa pakai apa namanya bisa pakai tadi ya pendekatan yang umum yang dari Aristoteles itu gitu konsep dasarnya. Tapi memang ketika di dalamnya apa namanya terjadi apa terjadi konflik dan lain sebagainya ya bisa pakai pendekatan dari Girard di sini gitu. Itu tergantung nanti kita mau menilai atau kita mau menganalisis karya sastranya itu dari ranah apa gitu. Bisa kita lihat ya misalnya coba kita lihat contoh pendekatan eh nah ini di sini Google Scholar coba ya. Kurang gede ya. Nah, misalnya apa pendekatan pendekatan mimetik Girard. Nah, kan kalau untuk Girard ini di dalamnya tuh lebih pada hal-hal yang terjadi konflik gitu. Nah, mimetika kekerasan gitu. Terus apa kritiknya? Terus apa lagi ya? Nah, teori hasrat penilaian bukan itu bukan jurnal, bukan artikel. Menemukan penyebab dan menganalisis solusi perundungan di sekolah dengan teori mimetik Ren-Girard gitu ya. Kalau pendekatan Ren-Girard itu ya biasanya pengaplikasiannya tuh pada karya-karya atau kita ingin apa namanya mengetahui ya bagaimana kekerasan-kekerasan atau konflik-konflik yang terjadi di dalam karya sastra itu gitu. Pembedahan ya, pembedahan dari konflik-konflik atau kekerasan yang terjadi di dalamnya. Kalau misalnya pendekatan mimetik secara umum, mimetik coba. Nah, yang kayak gini analisis puisi rahasia hujan dengan menggunakan mimetik gitu ya. Terus eh pendekatan mimetik dalam puisi yang gitu-gitu. Tidak ada unsur-unsur konflik atau kekerasan yang dimunculkan gitu. Jadi itu landasan berpikir awalnya dari Aristoteles itu tadi gitu. Meskipun nanti pengaplikasian teorinya itu bisa nyambung ke sosiologi sastra. Nanti kita belajar teorinya di minggu-minggu depan berarti ya 2 minggu lagi kurang lebih akan belajar teori gitu. Oke, sampai sini dulu. Udah pusing belum? Ada yang mau ditanyakan dulu? Udah pusing belum? Harusnya udah pusing sih. Izin bertanya, Ustazah. Silakan. Tadi kan ada mimetik menurut Plato sama mimetik menurut Aristoteles. Nah, jadi pemikiran yang itu tuh dua pemikiran kan yang berseberangan ya Ustazah. Jadi tuh eh, sebetulnya kalau kita tuh harus percaya atau mengikuti yang mana sih Ustazah? Masih bingung di situ Ustazah. Oh, oke. Kalau dalam konteks pemikiran Plato dan Aristoteles tadi, yang sudah diakui dan dipakai Aristoteles gitu hari ini.
Karena akhirnya dulu pas ketika Plato ini apa namanya berpendapat demikian yang tadi ada dalam bukunya Republik itu akhirnya banyak ditentang juga karena kan secara umum aja secara logika aja kita memang iya akhirnya sastra itu membahayakan gitu. Memang iya akhirnya ketika apa namanya ketika kita melukis atau ketika kita menulis sebuah karya sastra itu justru malah jadi bikin kita bingung atau malah jadi membingungkan orang lain kan tidak ya secara logika pun juga akhirnya kita bisa menjawab soal dalam konteks Plato dan Aristoteles ini dan memang secara keseluruhan pun akhirnya hari ini pengembangan-pengembangan pendekatan mimetik ini berlandaskan pada pendapat Aristoteles gitu. Ya, baik, syukran Sada. Oke, cuma tadi saya jelasin dari awal supaya tahu aja titik sejarahnya gitu di mana perkembangannya. Oke, Siska, boleh nanya Siska? Ustazah Afwan, saya izin tanya. Kan tadi disebutkan bahwa sebenarnya kan apa namanya mimetik itu di awal itu berbahaya ya, Ustazah. Kalau saya lihat waktu itu ada sempat ada film yang tentang kopi sianida yang Jessica itu. Nah, kan di realitanya Jessica itu kan bersalah ya Ustazah. Tapi ketika difilmkan diganti sudut pandangnya menjadi sebenarnya Jessica itu tidak bersalah dan apa mengungkap keanehan yang ada di baliknya ataupun ketika eh, ada banyak banget kan film horor Indonesia yang apa yang ibaratnya diisyaratkan dengan kisah nyata yang padahal itu kan merupakan sebuah hoaks yang dimana ketika orang yang tidak memiliki pendidikan menonton itu kan akan ibaratnya pikirannya akan terdoktrin gitu ya Ustazah ya dengan percaya kemarin ada judul film apa ya. Pokoknya banyak deh Ustazah, saya sempat nonton kalau lagi diskon. Jadi habis itu dan ada juga film apa ya, pokoknya menggambarkan dengan sudut pandang yang berbeda. Kan dengan perpindahan sudut pandang itu akan menjadi dua kubu ya Ustazah. Dari entah itu pihak korban ataupun pihak pelaku gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut saya mimetik itu juga bisa disebut dengan berbahaya itu sih saja. Aku minta tanggapannya tentang hal itu saja. Oke, oke, oke. Ya, sebetulnya bahaya atau tidak ya akhirnya bagaimana bagaimana orang yang menggunakannya ya. Ketika misalnya ada film tadi ya film sianida yang pada kenyataannya Jessica itu bersalah, tapi dalam film itu justru malah jadi membela Jessica ya. Bentar-bentar, berisik. Sebentar, sebentar ya. Oke, oke, oke. Ya, tadi ya, mimetik itu berbahaya itu kan dari Plato ya. Terus pada akhirnya pelaksanaan hari ini apakah bisa menjadi berbahaya lagi atau tidak ya tergantung sebetulnya ya. Karena apa? Kalau ngomongin bahaya atau tidak itu kan gini-gini. Ya tergantung akhirnya siapa yang memproduksi gitu ya. Tergantung siapa yang memproduksi. Orang yang memproduksi film Cyanida kemarin ya bisa jadi memang dia mendukung bahwa Jessica itu tidak bersalah atas bukti-bukti yang dia cari sendiri misalnya atau apa gitu ya. Meskipun secara hukum kan sudah jelas ya kalau Jessica itu bersalah. Jadi akhirnya dan tidak hanya dalam film gitu konteksnya, dalam media pun juga tadi ya, dalam media pun akhirnya kita tuh baca berita atau misalnya bagaimana berita itu diproduksi juga tergantung medianya itu sendiri. Yang tadi saya contohin ada media yang memang dengan jelas gitu ya ketika ada demonstrasi dan mahasiswa ditembak polisi, di secara gamblang menyebut polisi menembak mahasiswa. Tapi ada media yang justru malah tidak meng-highlight pelakunya sama sekali, bahkan tidak disebutkan sama sekali, mahasiswa ditembaki gitu. Itu kan tergantung dari medianya. Dan bagaimana seharusnya kita bersikap? Bagaimana seharusnya kita bersikap adalah ya udah ketika mau mengonsumsi saja tapi juga kita harus cross check oh kenapa ya akhirnya film ini diproduksinya seperti ini coba kita lihat latar belakang dari sutradaranya misalnya latar belakang produsernya dan lain sebagainya lalu bandingkan misalnya dengan kondisi yang sebenarnya harusnya terjadi gitu dan apakah masyarakat juga akhirnya akan terbodohi ya
Mungkin saja gitu, tapi kan itu juga kita tidak bisa mengontrol itu ya. Kita tidak bisa mengontrol itu gitu. Tapi karena kita di sini kan belajar ya, karena kita belajar hal ini ya wajar untuk kita harus kritis gitu, wajar untuk kita harus kritis. Cuma kita tidak bisa mengontrol akhirnya sebuah media itu bekerja, sebuah karya sastra itu bekerja juga gitu. Karena ya akhirnya itu adalah ekspresi ya dan sudut pandang balik lagi. Kita bilang maksudnya sebuah karya itu kan menjadi subjektif ya pada akhirnya menjadi subjektif tergantung dari penulisnya itu sendiri. Ya ketika film Cyanida itu diproduksi ya itulah sudut pandang dari penulisnya karena dia misalnya kekeh atau dia yakin kalau Jessica itu nggak bersalah maka dia buat itu gitu. Karena memang kan banyak sekali kejanggalan sebetulnya ya dalam persidangan antara Jessica Mirna itu gitu. Jadi barangkali dia ada di kubu yang masih mendukung Jessica gitu. Itu dan ya sudut pandang lain, ya sudut pandang yang sebaliknya gitu, meyakini bahwa ya Jessica itu memang udah salah, orang udah terbukti secara hukum kok gitu. Jadi gitu ya, itu menurut saya hal yang wajar dan itu hal yang lumrah terjadi dalam dunia ini gitu, dalam dunia entah itu konteksnya kita bicara soal sastra ataupun secara umum yaitu tadi pemberitaan pun juga bisa seperti itu tergantung medianya bagaimana berafiliasi dengan apa gitu karena eh teman-teman belajar di analisis wacana kritis ya kalau kita kita kan belajar analisis wacana aja ya sebetulnya tapi ini tuh dibahas di analisis wacana kritis bahwa sebetulnya sebuah media itu memberitakan sesuatu selalu berkaitan dengan siapa di balik media itu gitu ya. Kayak misalnya saya pernah waktu kuliah meneliti soal bagaimana Palestina Israel diberitakan oleh Al Jazeera dan The New York Times. Itu tuh beda banget teman-teman. Kalau di The New York Times disebutkan bahwa ya Palestina itu terorisme gitu dan lain-lainnya terus apa namanya itu ya ada kata-kata teroris pokoknya di The New York Times itu kalau di Al Jazeera kan lebih pada menekankan itu genosida terus menekankan pada sejarah bagaimana Israel Palestina itu berkonflik gitu ya itu karena apa ya kita lihat afiliasinya The New York Times ini mendukung atau tidak pada Palestina itu bagaimana misalnya ada hubungannya dengan pandangan politik media itu di belakangnya gitu. Itu juga pasti itu tuh dibahas dalam analisis wacana kritis sebetulnya. Itu tuh selalu berhubungan gitu, teman-teman. Jadi gitu, ketika dibilang membahayakan atau tidak, sebetulnya ya bagaimana kita menerimanya ya. Karena kalau menurut saya selama kita belajar ya, selama kita belajar kita harus selalu kita harus selalu kritis sih. Kita harus selalu kritis terhadap apapun, apalagi ngomongin soal sastra. Karena ngomongin soal sastra akhirnya sudut pandangnya akan banyak dan subjektivitasnya pun juga akan kental gitu. Itu sih sih kayak. Baik, Ustazah. Soalnya kemarin sempat kan ada film dari Joko Anwar yang sebelumnya yang mengulik tentang siksa kubur kalau teman-teman nonton. Itu kan mengulik dari psikologi dan juga apa ya keadaan sosial gitu di mana menceritakan citra Islam dan juga menggali kembali gimana sih siksa kubur. Nah, itu kan kalau sebenarnya kalau ditonton oleh orang yang apa ya yang gampang terpengaruh itu kan juga bahaya gitu Ustaz. Itu sih yang saya pikirin saja. Betul, betul, betul. Iya, makanya ketika kita mengonsumsi apapun, bacaan atau apapun itu, perlu apa ya? Perlu hal yang kita kan maksudnya di sini ketika kita ngomongin soal agama misalnya, kita kan Islam nih, kita agama Islam, dan semoganya kita memang berislam secara benar ya gitu. Ketika kita sudah pakem bahwa landasan hidup kita adalah Al-Quran Sunnah ya baca apapun juga nggak akan terpengaruh ya itu hanya sebatas hiburan aja gitu ya kalau kita baca apapun atau nonton apapun yang di luar dari hal-hal yang bertentangan sama kita gitu ya itu dan ya banyak orang yang terpengaruh itu karena ya itu landasan hidupnya juga nggak tahu apa mungkin ya atau dia setengah-setengah gitu dalam menjalankan keislamannya jadi mudah terpengaruh A B C gitu padahal itu tadi gitu kalau ngomongin soal karya itu tuh sangat subjektif ya, tergantung penulisnya. Kalau penulisnya ateis ya dia juga akan menggambarkan hal itu dalam sebuah karyanya gitu ya. Percaya atau enggak gitu ketika kita menulis sesuatu mau kita bilang enggak kok ini bukan pengalaman saya, tapi pasti ada sedikit ya mau sedikit atau pasti akan ikut andil gitu ya pengalaman itu secara nggak langsung gitu meskipun bilang nggak saya cuma mengadopsi cerita si A gitu tapi entahlah dari gaya penulisannya dari gaya bicaranya atau bahkan ada sedikit pemikirannya yang pasti akan masuk gitu ke tulisan itu gitu makanya kalau kita mau mempercayai sesuatu bahkan
tafsir misalnya bahkan tafsir atau hadis gitu kan ketika kita mau mempercayai suatu hadis kita cek dulu ini riwayatnya gimana sahih atau enggak gitu apalagi hanya sekedar karya sastra gitu ya hanya sekedar karya sastra ya tidak sewajarnya juga dijadikan pandangan dijadikan pedoman hidup gitu kalau menurut saya. Walaupun itu tadi maksudnya eh apa namanya kadang hidup kita tuh banyak pengaruhnya gitu ya dari apa yang kita konsumsi, dari apa yang kita baca. Cuman ya karena kita punya nalar, kita juga tahu gitu bagaimana batas-batas yang harus kita yang harus apa namanya batas-batas kehidupan atau batas-batas diri kita yang harus kita jaga gitu. Gitu sih. Oke, ada lagi, ada lagi? Fon Suzan mau izin tanya Ustazah. Boleh. Ya, tadi kan sebutkan tentang eh, apa ya mungkin cara menganalisis sastra dengan pendekatan mimetik ini ya Ustazah. Dari identifikasi masalah dulu gitu, kemudian membandingkan realitas dengan objektif sampai ke menyimpulkan atau menyatukan analisis menjadi makna yang utuh gitu ya Ustazah. Nah, kalau misalnya di skripsi nanti gitu Ustazah, kita mau menganalisis sebuah karya sastra dengan pendekatan mimetik ini gitu Ustazah. Apakah cara apa ya, cara analisisnya itu mungkin bisa dibilang sesederhana ini atau bagaimana gitu Ustazah? Oke. Dibilang sesederhana ini juga enggak ya. Sebenarnya yang tadi saya jelasin juga kompleks gitu. Ketika ketika kita mengaplikasikannya. Kayak misalnya kalau kita mau cross check soal realita yang terjadi, kalau naskah yang kita analisis atau karya yang kita analisis itu datangnya dari tahun 80-an, 90-an, bahkan misalnya kalau naskah bahasa Arab datangnya dari zaman jahiliyah itu kan kita harus melakukan pencarian referensi yang begitu menyulitkan kalau menurut saya gitu. Bagaimana kondisi pada saat itu dan lain sebagainya gitu. Terus apa namanya? Kalau kamu mau dapat gambaran bagaimana cara meneliti cara menganalisis sebuah karya sastra menggunakan pendekatan mimetik, baca artikel-artikel jurnal di internet atau lihat skripsi-skripsi, tesis-tesis orang yang pernah meneliti itu gitu. Karena akhirnya nanti bagaimana prosedural penelitiannya itu tergantung kebutuhan juga gitu. Yang tadi saya jelasin ya konsep umumnya gitu bahwa analisis intrinsik itu jangan dilupakan. Terus bagaimana penggambaran realitas kehidupan yang terjadi, terus juga bagaimana peran karya sastra itu terhadap realitas tersebut, apakah mengkritik, apakah mendukung dan lain sebagainya. Terus tadi apa? Akhirnya kita padukan gitu analisis-analisis kecil itu menjadi sebuah kesimpulan ya intinya gitu, menjadi sebuah tulisan. Jadi secara umumnya memang begitu, ada teknis menyesuaikan juga dengan karya sastra yang kita teliti. Dan ketika ingin mendapat gambaran penuh, banyakin baca penelitian-penelitian terdahulu dari orang-orang yang sudah pernah meneliti dalam ranah yang sama. Dalam hal ini pendekatan mimetik gitu. Ada banyak sekali. Dan ketika kita sudah banyak membaca, itu tuh nanti akan langsung tergambar. Ini bener, ini real ya teman-teman. Kalau kita mau nulis itu harus banyakin baca. Kita mau nulis skripsi harus banyakin dulu baca skripsi gitu. Kita mau menulis artikel jurnal kita banyakin baca artikel jurnal, kita lihat bagaimana tulisan-tulisan terdahulu menghimpun sebuah penelitian ini gitu. Hari ini kayaknya kita masih bingung karena teman-teman belum terbiasa untuk melihat penelitian-penelitian terdahulu gitu. Tapi setelah melihat, membaca, makanya kenapa di pertemuan kedua saya mengarahkan teman-teman mereview artikel jurnal supaya terbiasa gitu untuk melihat prosedural tulisan akademik itu seperti apa, cara orang-orang itu menganalisis sebuah karya, cara orang-orang itu apa namanya melakukan metode penelitian, bagaimana pengaplikasian teorinya gitu. Gitu sih sebetulnya. Siapa tadi yang nanya? Ya, nah Ustazah. Farid, iya Farid gitu ya, Farid. Oke, kalau nggak ada yang nanya, saya ini masuk ke nilai kuis ya, ini masuk ke nilai kuis. Jadi kita masih punya waktu lebih aja ya nggak apa-apa ya sampai 4.30 ya atau 4.40 karena kita tadi mulainya jam 3. Kalau mulainya jam 3 berarti selesainya 14.40 harusnya gitu. Ini masuk ke nilai kuis ya teman-teman. Silakan, 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 silakan. Ayo siap, 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 siap. Yang pada ini, bentar. Silakan. Langsung ya, tapi sekarang. Apa ya tugasnya? Lama gitu. Lama ya ini apa nih tugasnya? Jadi silakan karena hari ini kita berbicara soal pendekatan mimetik
mana tadi ya memadukan kreativitas dengan realitas. Jadi bagaimana kehidupan sosial, kehidupan politik hari ini, kehidupan kita pribadi bahkan perasaan kita gitu ya, gundah gulana patah hati dan jatuh cinta kita. Maka dari itu untuk nilai kuis ini saya challenge teman-teman silakan membuat puisi dalam bahasa Indonesia dan puisinya itu harus berlatar belakang dari realitas kehidupan yang terjadi hari ini. Baik itu realitas kehidupan teman-teman sendiri, entah itu tentang perasaan senang sedih tadi ya, senang sedih jatuh cinta dan patah hati dan hal lainnya, ataupun juga tentang kehidupan sosial secara umum, budaya, politik, apalagi budaya, politik, sosial, ekonomi gitu ya, itu bebas. Intinya harus mengadopsi realitas yang terjadi dan bukan kreatif teman-teman gitu. Puisinya dalam bahasa Indonesia bebas, puisi umum lah ya. Intinya tidak terikat pada rima, tidak terikat pada diksi yang harus sesuai dan lain sebagainya. Intinya teman-teman harus bisa coba curahkan perasaan-perasaan yang sedang teman-teman rasakan baik dari internal diri teman-teman ataupun dari eksternal gitu. Kebayang ya? Nah, dikerjakan langsung hari ini. Ini 16.13, saya kasih waktu 15 menit dulu deh ya. Sampai 16.30. Nggak apa-apa, sebisanya. Bukan Ustazah, ini diketik Ustazah. Di, ya diketik. Pakai bahasa Indonesia kok. Mm. Atau mau ditulis biar estetik juga boleh. Nggak ada yang diketik aja. Karena nanti harus dikumpulkan di Google Classroom ya. Ini jadi nilai kuis ya. Sampai 16.30 bebas, mau satu bait, dua bait, bebas. Pokoknya ini sebebas mungkin. Keluarkan, coba kita keluarkan. Nanti setelah selesai kelas ini langsung dikumpulkan ke Google Classroom ya. Saya cuman bikin pengumpulannya di sampai jam 5 ya. Ada, Afwan, Ya, ini nggak bakal dibacain kan ya? nah itu dia. Jangan ya, Dibacain. Sada. Dibacain. Nggak apa dong. Ya, dibaca atau enggak pokoknya bikin dulu deh. Tapi dibacain sih. Ntar saya buat dulu ruang pengumpulannya. Hmm, 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 hmm. Jangan pakai AI ya. Ini harus benar-benar murni dari perasaan teman-teman. Jangan pakai AI. Nanti jadi nggak original. Ustazah untuk sementara ini diketik di kolom komentar Ustazah. Oh, enggak. Di kalian aja di Word, di Docs. Atau di HP, boleh lah dimanapun. Tapi nanti dikumpulin ke Google Classroom PDF. Oke.
Ustazah kalau sudah dikumpulkan di GCR ya Ustazah. Betul, betul, betul. Sampai 4.30 ya, 6 menit lagi ya. Bebas seininya, seselesainya, selesai nggak selesai, kumpulin pokoknya ini mah konsepnya. Enam menit lagi ya. Itu di Google Classroom saya buka pengumpulannya sampai 17.15 sih sebenarnya. Takutnya ada kendala-kendala gitu. Oke, Fahri, itu dibukanya sampai eh 17.15 kok. Ini bisa juga dipadukan dengan kreativitas kalian ya. Misal nggak yang persis banget sama kehidupan nyatanya gitu. Bisa ditambahin ke kreativitasan kalian juga. Ustazah suaranya belum. Oh iya lagi, ada yang udah? Ada yang udah? Saya. Oh iya, oke. Yang lain, coba kalau udah reaction jempol. Gak ada yang reaction, berarti belum. Oh udah tuh, satu, dua, kok jadi muncul ya? Satu, dua, tiga, empat, lima. Ini ada 35 orang. Aziza, Sarah udah. Oke. Ada yang mau bacain? Siska, oke. Siapa lagi yang mau baca? Siska, terus siapa lagi? Biar nanti mengantri. Gina, oke. Siska, Gina. Terus siapa lagi? Kalau cuma satu bait boleh nggak Ustazah? Boleh, boleh, boleh. Mau satu, boleh banget. Satu bait juga nggak apa-apa. Karena ini kan impromptu ya. Ini spontan ya. Farid, oke. Ini direkam nggak sih? Saya mau videoin. Oh, direkam ya. Oke, bagus, bagus. Oke, Siska dulu. Siska dulu. Oke, judulnya Manusia. Bentar-bentar. Sebutin juga itu inspirasinya dari mana ya? Oke, judulnya Manusia, inspirasinya dari
apa ya, pengalaman spiritual dan juga kondisi politik sekarang. Oke. Jika agama hanya sebatas ujaran, maka umat akan rendah nilainya. Tapi jika agama jadi pedoman, tinggi umatnya tentu bernas kualitasnya. Dunia akhirat disamaratakan dunia. Benar salah tak tentu maknanya. Jika Tuhan itu ada, kenapa ia biarkan? Dunia seolah dikuasai penguasa. Siren menjadi bukti petunjuk hilangnya manusia. Disikat kenikmatan semata seolah mereka hidup dalam kuasa dan lupa akan Tuhannya. Manusia bukan lagi manusia. Mereka binatang rakus yang terlantar oleh masa. Kuasa mereka mencekau tidak lagi bermakna. Jika di hadapan Tuhan, mereka hanya cercah semata. Gitu saja. Keren-keren, tepuk tangan buat Siska. Keren, 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 keren. Ya itu bagus ya, dikasih ke DPR ya, kasih ke Ahmad Zahroni tuh puisinya bagus. Mantap, mantap Siska. Berikutnya siapa tadi? Gina ya? Susah nggak jadi aku malu. Oh gitu. Nggak boleh, nggak jadi. Ayo Gina, cepet-cepet Gina. Masa aku malu. Gak apa-apa. Nggak akan Ya diketawain. sudah, aduh Ingat, malu banget dari semua mama karya aku. sastra itu, semua karya sastra itu Belajar. bagus, gak ada bener salah. Itu subjektivitas kamu. Ayo Gina, ayo. Ini ngalor gitu Ustazah. Ini berusaha untuk memilih diksi tapi entah masih belajar Ustazah. Jangan Iya. ketawain ya guys. Judul itu perjumpaan Ustazah, yang melatar belakangi akan suatu kisah antara dua insan. Ya, kayak gitu Ustazah. Aku malu nih jawab itu, oke gak apa-apa. Awal tahun yang penuh intrik, diselingi rasa sedih, senang, marah, bercampur aduk. Rasa yang diberi Rahwana itu belum hilang walau setitik. Belum sampai air memenuhi waduk, tiba-tiba datang Arjuna mengetuk-ngetuk. Aduhai, hati ini diketuk dan dikatakannya, hai gadis cantik. Pipi dan hati menjadi sangat tergelitik. Udah selesai. Udah. Oke, keren. Sangat ekspresif juga bacanya, keren. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk Pakai tangan. nada, Ustazah. Gak apa-apa, bagus. Itu berarti pengalaman bertemu pujaan hati kamu, Gin. Enggak, Ustazah. Enggak juga, Atau Ustazah. pengalaman Cuma orang aja. lain ya. Pengalaman orang lain bertemu pujaan hatinya lalu adaptasi menjadi puisi. Ya, anggap aja gitu ya. Oke. Mungkin, Ustazah, mungkin. Oke, mantap. Keren. Berikutnya Farid, ayo Farid. Yang selalu pakai background Zoom. Ya, Sada. Tapi jangan berekspektasi lebih ya, Sada. Enggak, saya nggak punya ekspektasi apa-apa. Ya, ini sebenarnya nggak tahu judulnya apa, tapi terinspirasi dari eh, kejadian sehari-hari gitu. Tadi Hmm. pagi sebenarnya. Tadi pagi kejadiannya apa tuh? Seperti biasa sih, Sada. Bangun tidur terus kuliah. Oh, rutinitas biasa. Oke. Nah, di pagi cerah yang merekah, ku buka kedua kelopak mata. Ku bangunkan diri dari peristirahatan, menuju riuhnya aktivitas keseharian. Membasuh raut dengan embun pagi, bak daun muda yang dibelai hujan. Ku mulai denyut kehidupanku, membuka huruf-huruf digital itu yang tersimpan kerja, mimpi, dan juga doa. Keren. Oke, tepuk tangan buat Farid, tepuk tangan. Iya, jadi kayak rutinitas ya, rutinitas sehari-hari kita semua. Oke, ada lagi yang mau? Ayo dong, ada lagi dong. Ayo keluarkan ekspresi kamu. Mau Siapa? Ayo, Alia Ustazah. Ayo Alia. Oke, Ustazah. Oke, Hanifah. Oh, bisa dipin ya? Nah, Ini pin. gampang sebenarnya. Ini paper kayak Ya, Alia kamu putus-putus. karena mendadak jadi oh iya Jangan dipin deh, jangan dipin. Oke, ya Alia kamu putus-putus Alia.
Ustazah. Kalau seperti ini terdengar Ustazah? Nah, terdengar, terdengar. Oke. Iya Ustazah, mungkin tadi latar belakangnya. Tadi Anda bikin apa saya pernah bikin judul semacam ini, terus ini dibikin ulang dan mungkin bahasanya mungkin agak gimana-gimana karena mendadak gitu, jadi mohon dimaklumkan. Judulnya Jatuh Cinta. Oke. Terlalu gamblang, teramat menjijikan. Namun itu realita, benar adanya. Dulu banyak berkat dari sosok tampan itu. Sekolah adalah tempat paling indah. Lagi semangatku menggebu, pandangku tak pernah luput. Duh, mata indahnya. Tengah malam imajinasi tergambar. Adakah hidup indah bersamanya? Akankah aku dan dia dapat bersatu? Begitu indahnya jatuh cinta kala itu. Sekarang, kepala dua membawa pada rasa yang berbeda. Kepala dua memecah bahagia. Rasa cinta sudah lalu, tak menetap juga tak karuan. Ia bukan lagi bayangan indah, bukan lagi dambaan, bukan lagi pada seseorang, telah pada tuntutan, bukan jatuh dengan sukarela, namun bukan. Tak ada lagi siapa, tak pula apa. Hidup lebih perlu ditata, larut dalam rasa cinta. Keren. Tepuk tangan buat Alia. Oke. Jadi itu pada awalnya tuh dia kasmaran, tapi ujung-ujungnya patah hati gitu ya Alia ya? Lebih ke menceritakan kalau dulu tuh kasmaran tuh kayak jadi jatuh cinta tuh kayak menyenangkan banget, terus kalau sekarang udah di kepala dua, udah di umur 20-an tuh kayak apa sih jatuh cinta gitu, udah dihadapkan dengan realita hidup yang lebih. Oh, iya 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 iya, benar benar benar. Oke, keren keren. Ih, keren deh kalian. Lagi siapa tadi yang mau Hanifah. Iya Ustazah, tapi izin off cam juga ya. Oke, oke. Emang sinyalnya jelek Hani? Itu bisa tadi. Eh pakai HP kalau misalkan buka tab lain tuh jadi lemot gitu Ustazah. Oke, oke, oke. Oke, ini juga sama kayak Aki Farid, belum ada judulnya. Oke. Sebuah bingkai menjelma, buah tangan hasrat yang gila. Mengurung insan di kotak setara. Menghardik jiwa yang menolak sama. Beda berarti kalah. Asing berarti dosa. Apalagi yang kau bidik dari altar yang munafik. Pengakuankah candu? Sekedar cermin yang retak pun tak lagi setia. Persetan. Berbeda kau sebut najis. Sedang kau memutahkan dogma. Tetaplah tersingkir dari jalan ini. Aku buat hukum mematuhi diri sendiri. Aku pula yang berdiri di panggung murka. Jadi biarlah tak serupa. Biarlah amarah merobek rasa. Biarlah hitam putih membaur warna. Oke, udah keren keren keren. Tadi latar belakangnya apa Alia? Alia Ya, Hanifah. Ustazah. Hanifah. Itu kayak lebih kayak sindiran gitu ke standar standar apapun ya. Maksudnya kayak semua itu harus sesuai sama standar yang sekarang gitu loh. Padahal ada loh orang-orang yang beda gitu, punya jalannya sendiri gitu. Misalnya kayak, kok kamu belum punya job sih habis lulus? Bener ya. Banyak komentar gitu. Nah, itu tadi kita tuh hari ini disetir sama satu standar ya, sehingga kita ingin meniru semua hal yang padahal hal-hal itu belum tentu datang dari diri kita, tapi ada dari tuntutan masyarakat ya gitu. Oke, keren keren keren. Ada lagi, ada lagi? Mau coba Saya Ustazah? Ustazah. Oke, siapa? Sarah sama siapa? Ya, Sarah dulu deh, Sarah dulu. Eh, Kalau masih salah-salah maaf ya Ustazah.
Nggak ada yang salah, nggak ada yang salah. Semuanya benar, semuanya adalah perasaan kita dan perasaan kita itu adalah valid dan harus kita apresiasi. Judulnya Lukisan yang Tumpah. Pagi itu di tepi Gunung Bromo, aku berdiri di hadapan lukisan yang dulu hanya bisa kubayangkan dalam mimpi. Aku sampai juga ke tempat yang dulu aku inginkan. Kabut menyapa, matahari malu-malu menembus dingin. Dan rasanya seharusnya bahagia. Tapi tubuhku menggigil. Dinginnya menyentuh sampai tulang. Aku tahu aku tak bisa lama tinggal di sini. Aku tidak mampu. Indah, tapi bukan untuk kutempati. Menakjubkan, tapi bukan untuk kuhuni. Beberapa tempat hanya bisa untuk disapa sebentar, lalu ditinggalkan dengan rasa syukur pernah sampai, atau bahkan hanya sebatas pernah ada dalam cita-cita. Aku turun kembali ke tempat yang tidak seindah Bromo, tapi aku menerima. Aku menyusun hidup seperti memilih warna dari yang paling aku suka. Namun terkadang, warna yang tidak sengaja tertumpah justru menghidupkan lukisanku. Aku manusia yang gemar memilih, karena sejak kecil aku akrab dengan kutipan, hidup itu pilihan. Tapi aku tidak mau lupa kalau hidup itu juga penerimaan. Menerima apapun yang tidak sesuai dengan pilihanku. Karena tak bisa, bukan selalu salah. Ia hanya bukan untuk kita. Gitu aja, Susan. Tepuk tangan. Keren, 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 keren. Reflektif ya itu, reflektif gitu tentang kehidupan ini. Ada lagi tadi siapa? Halo Ustazah. Oh, Nabila. Oke, Nabila boleh Nabila. Let's go. Ya, ini mungkin judulnya terinspirasi di novel karya Terelia yaitu Negeri Para Berdebah. Hmm, Jadi ini latar belakangnya keadaan Indonesia saat ini, Ustazah, kita, kayak politik kita saat ini. Seperti itu. oke, Nabila. Let's go. Ibu Pertiwi hari ini menangis, menyaksikan keangkuhan pejabat yang bengis. Rakyat dibenturkan, gas ditembakkan, semua diluluhlantakan. Para pejuang berangkat dengan harapan, berdoa akan pertolongan. Sekiranya, adakah keadilan bagi kami sang korban? Wahai kalian yang menduduki kursi rakyat, rakyat seperti apakah yang engkau wakilkan suaranya? Rakyat golongan manakah yang engkau dengarkan kesakitannya? Sudikah kalian mendengarkan keluh kesahnya? Wahai para pemangku jabatan, sungguhnya janji kalian ada Tuhan. Tidakkah terlintas ketakutan akan pertanggungjawaban atas kekacauan yang kalian sebabkan? Sudah. Keren, tepuk tangan buat Nabila ya. Terus dikirim tuh, dikirim ke DPR tuh, dikirim ke presiden ya. Oke, ada lagi kah? Mana Ustazah mau coba? Fatul Malik. Nah, akhirnya nih cowok kedua yang mencoba setelah Farid. Let's go Fatul. Oke. Mungkin judulnya belum nemu lah ya Ustaz, temanya gitu. Tapi latar belakangnya apa? Latar belakangnya itu mungkin mungkin setelah dibacain kali Ustazah bisa nyimpulin kayak. Oke. Simak semuanya, kita simpulin bareng-bareng. Berjalan tersendat di antara sedan-sedan licin yang mengkilat. Dengan kulit pucat dan badan penuh cacat sedikit berkarat. Hei aparat, jangan mentang-mentang kau pistol, jangan mentang-mentang kuat pistol itu kau angkat. Lemah sekali kau punya syahwat, tanpa sedikit pun adanya khidmat dan manfaat. Kaum kecil tertidur, berbantal sebelah lengan, berselimut dengan lebatnya debu jalanan. Alangkah dengkinya melihat teman menjajaki mobil sedan. Tuhan, katanya engkau maha bijaksana dan pengampunan. Betapa perihnya takdir ini, melihat menteri menari-nari, wajah lapar mendengang dengan nyeri. Lekas sembuh, wahai negeri. Kira-kira begitu, Ustaz. Keren, tepuk tangan, tepuk tangan. Wah. Ya, ini tanpa kita sebutkan simpulannya apa, juga kita sudah paham ya ini puisinya tentang apa. Oke, ada lagi kah yang mau? Ada lagi yang Mana mau? mau coba Ustazah? Ya, pria ketiga boleh, maaf tuh.
Paham saja. Ya, maaf tuh. Kala itu, gelap berbisik lirih pada angin, membawa cerita yang pernah kita simpan di antara hangatnya rindu. Waktu menjadi saksi bisu perihal kita, dalam kenangan di antara petaka cerita. Jadilah seperti angin yang menjaga daun agar tetap menari. Terima kasih banyak atas hangatnya suasana yang menyejukkan hati. Lekas mengembara lebih jauh dan mengudara lebih tinggi. Saja. Keren, keren, keren. Itu inspirasinya dari mana? Maaf tuh. Dari mungkin pengalaman saja. Aman ya. Oke, untuk kita harus mengembara lebih jauh. Oke. Oke, deh, ada lagi yang mau? Ada lagi yang mau? Udah ya? Tidak ada lagi? Oke deh. Ya, keren, keren, keren. Tepuk tangan semuanya, tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan. Tepuk tangan, tepuk tangan. Nah, tepuk tangan pakai Zoom, tepuk tangan pakai Zoom. Nah, biar muncul-muncul. Nah, itu dia, muncul-muncul. Oke, apa namanya? Saya seneng sih, saya seneng karena ternyata teman-teman semua keren-keren gitu ya. Ketika ini pemantik ya, saya ingin memantik bagaimana kepekaan teman-teman kepada realitas sosial yang terjadi, bahkan kepada perasaan sendiri gitu ya. Dan itu dan itu semua maksudnya tadi ketika ada yang bilang, maaf ya kalau jelek dan apa, enggak ada yang jelek. Itu semua valid, itu semua adalah karya teman-teman. Ini kalau kita seriusin, itu bisa jadi buku antologi, teman-teman. Buku antologi puisi kelas AB. Nanti bisa tuh kita seriusin ya. Apa namanya, jadi buku antologi puisi gitu. Bisa sih ya kalau kita seriusin. Nanti deh coba saya cari-cari ya caranya supaya kita bisa membuat kumpulan puisi ini jadi antologi gitu. Ya, silakan kalau yang sudah selesai puisinya di upload ke Google Classroom. Pun yang belum, masih ada waktu setengah jam lagi sampai 17.15 ya. Kalian penasaran nggak sama puisi saya? Nggak usah lah ya. Saya Bacain dong Ustazah, saya bacain udah puisinya. saya udah jarang bikin puisi ya. Kayak terakhir tahun 2000 berapa ya? 2022 deh kayaknya. Tapi ini tadi saya ngubek-ngubek ya, ngubek-ngubek galeri. Terus saya nemu nggak puisi juga sih, ini satu satu kutipan kecil tapi habis salah dianggap puisi ya. Waktu tahun 2018, bayangin. 2018 itu saya kelas 2 SMA. 2018 itu saya kelas 2 SMA. Waktu itu saya waktu itu saya patah hati. Itu saya putus sama pacar saya, sama mantan saya. Tapi sudah rentang waktu setahun, saya belum move on terus dari dia gitu. Kayak gitu. Terus waktu tahun 2018 saya pergi ke Bromo. Dengan harapan, ini jadi pengen ngakak sendiri nih bacanya. Saya pergi ke Bromo, saya liburan lah gitu. Saya ke Bromo, terus saya menganggap bahwa, oh kayaknya dengan liburan ini, saya bisa move on deh dari dia gitu kan. Tapi ternyata, enggak. Akhirnya saya menulis sebuah kutipan kecil. Duh, mana ya? Tadi ada nemu di Instagram. Saya posting di Instagram, di arsip sih. Saya udah arsip. Ini 2018. Mana ya, mana ya? Mana ini dia. Jadi pengen ketawa saya bacanya. Gini, ternyata pergi bukan pilihan yang tepat ketika patah hati. Nyatanya bukan tentang tempat yang disinggahi. Percuma jika hati tetap tinggal dalam pulang yang sama. Raga telah menghilang padam, rasa tak pernah redam. Puji 2018. Itu kocak sih. Eh, itu kocak karena pas tadi saya ubek-ubek notes, ya nemu ini gitu ya, nemu ini kayak, waduh itu berarti berapa tahun yang lalu ya? 18, 19, itu udah hampir 7 ya, 7 tahun yang lalu gitu. Ada lagi sih puisi yang terbaru, tapi nggak usah lah ya. Nanti kalau kita jadiin antologi, saya masukin puisi itu di buku antologi kita ya. Semoga nanti ya. Maaf tuh juga belum move on. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ayo ekspresikan rasa patah hati dan jatuh cinta itu kepada sebuah karya ya. Oke, nggak apa-apa. Maksudnya hari ini tuh kan rasanya orang-orang tuh kadang judgmental ya. Kayak maksudnya apaan sih alay gitu ya bikin-bikin kutipan puisi kayak gitu. Padahal enggak. Kalau menurut saya semua perasaan kita itu valid gitu. Apa yang kita ucapkan, apa yang kita utarakan itu adalah valid dan itu nggak perlu dijudge gitu sama orang ya. Apalagi dalam bentuknya sebuah karya gitu. Karena akhirnya
Itu tadi ya, kenapa ada metode kritik sastra, ada teori-teori sastra supaya orang tuh kalau mau ngekritik, kalau mau menganalisis tuh ada jalannya, bukan judgmental sembarangan gitu ya. Intinya seperti itu. Oke, terima kasih ya untuk hari ini. Oke, udah 4.50 ya, pas nih kita telat 10 menit kelasnya. Selesainya. FBS bersuara, jangan jatuh cinta dengan sastrawan karena kamu akan abadi di karyanya. Iya ya. Ada tuh yang pernah bilang kayak gitu, siapa ya? Oke, itu ya untuk hari ini. Terima kasih teman-teman untuk antusiasnya juga dalam membuat puisi ini. Nanti saya baca satu-satu ya pas udah dikirim ke Google Classroom. Dan itu kalau kalian penasaran ini nilainya gimana ya gitu. Apakah 80, 90? Enggak, saya nilainya rata aja intinya. Yang ngumpulin ke Google Classroom berarti itu punya nilai kuis gitu ya. Karena akhirnya saya juga tidak patut untuk menilai itu 80, 90, 100 atau berapapun intinya. Yang ngumpulin dapat nilai kuis, yang nggak ngumpulin nggak dapat nilai kuis. Dan ini nggak ada susulan ya. Kalau tugas-tugas kemarin yang nge-WA saya ada susulan. Usulnya saya belum ngumpulin karena telat bla bla bla. Saya bukain lagi Google Classroom-nya. Tapi kalau di kuis ini nggak ya. Yang nggak ngumpulin berarti skip, nggak ada nilai kuisnya. Oke deh kalau gitu sampai jumpa hari Jumat ya. Hari Jumat kita ketemu lagi. Nanti kita selesaikan pembahasan tentang pendekatan pragmatik dan pendekatan ekspresif. Dua lagi. Nanti setelah pendekatan selesai kita lanjut ke teori sastranya. Oke, mari kita tutup kelas hari ini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat dan sampai bertemu hari Jumat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ustazah. Kelas ada